Shalom adik-adik semuanya dimanapun kita berada. Hari ini kita bersuka cita sebab Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari dimanapun kita berada, yuk kakak undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau memberikan kemuliaan bagi Allah kita. Sebab Allah yang kita sembah, Yesus Kristus namanya, hanya Dia yang layak untuk kita puji dan kita tinggikan. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Mari angkat suara. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Inilah kami umat-Mu Tuhan. Kami memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Mari bersama kita katakan lagi. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan segala hormat kami, dan ku angkat suaramu, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari semua kita angkat tangan kanan kita. Sebab Dia besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Yesus, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi bersama, serukan sebab Dia besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Allah kami, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi bersama katakan, tiada seperti Engkau. Mari semarian, mari angkat suaramu, kita tinggikan Dia. Sebab Kau yang layak disembah, Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Tiada seperti Engkau Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memelihara hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan.
pagi hari ini Tuhan kami boleh berjumpa Tuhan kembali dengan Engkau. Oh kami meyakini Tuhan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Biar di pagi hari ini Tuhan kami boleh tetap bersyukur. Kami boleh mengucapkan terima kasih Tuhan buat segala kebaikan yang Kau sudah berikan buat hidup kami. Dimanapun kami berada Tuhan, pagi hari ini kami siap Tuhan, Engkau lawat lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, dan hadirat-Mu tidak terbatas oleh apapun jua. Yang siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, sama-sama sepakat katakan, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, Kak Erik. Tentunya kita semua di tempat ini kita bersuka cita. Kami berdua di tempat ini dan semua pemain musik. Wah. Mungkin adik-adik tidak bisa lihat karena kita pakai masker, tapi kita sama-sama kita bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri, kita kasih tos ya. Kalau ada adik kalian, kakak kalian, orang tua kalian, kasih tos yo. Haleluya. Yes. Yes. Kita tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Haleluya. Dialah sumber kekuatan kami. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hidup kami. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Yesus, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan kami, kekuatanku. Namun yang pasti kan Engkau sama. Semuanya kita katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Lebih keras lagi kita katakan, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Tiada yang ku ingini, hanya siapa? Hanya Engkau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap sama. Semua kita katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Lagi bersama, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Musik, ayo adik-adik sendiri. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Mari bersama-sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya, selamanya, selamanya. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Sebab satu yang kita tahu, kasih Tuhan tidak pernah berhenti mengalir buat hidup kita. Betul sekali. Kalau habis hujan biasanya ada apa Kak Erik? Ada pelangi. Rainbow. Kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti buat hidup kita. Meskipun kita menghadapi hari-hari yang gak enak, oh no problem. Yes. Sebab setelah itu akan ada kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi kita semua. Tetap kira bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian yang luar biasa ini. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Kami mau bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari,
bergoncang. Allah kita setia, Namun Kau kan setia. terima kasih Tuhan, menjagaku selamanya. semua kita katakan, Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. sungguh nyata, Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. sama-sama kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Allah yang senantiasa menjaga hidup kami. Ya sama-sama katakan, Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. meskipun badai mengharap, Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, tapi Allah kita tetap setia. namun Kau kan setia. Terima kasih Tuhan, Menjagaku selamanya. semua kita katakan, Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. sungguh nyata, Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah sungguh nyata untuk-Mu. kasih Tuhan, Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup. darah Yesus yang luar biasa itu Darah-Mu menebus setiap dosa-dosa kami. Sungguh nyata, nyata kasih-Mu di sepanjang hidup kami. banyak hidup. Yes Lord, Segenap hatiku hanyalah sekali lagi bersama, untuk-Mu. sungguh nyata, Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. sungguh nyata, Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. segenap hati kami, Segenap hatiku hanyalah untuk. segenap hidup kami Tuhan. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau membuat setiap hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Ya, Buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, kami merasakan kasih-Mu dan kami menghargai Tuhan. ya Yesus. Terima kasih Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan
pengorbananmu. Dimanapun kita berada, mari kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi kepada Tuhan. Lalu kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, menebus setiap dosa-dosa kita. Sungguh besar. Dia merancangkan yang terbaik, yang terindah dalam hidup kita. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Lagi bersama katakan, sungguh indah. Lord, ya Rama Rama ya Rama Sana ya Rama ya. Inilah hidup kami. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib, menebus hidup kami, memberi kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau membuat setiap kami anak-anak-Mu berharga di mata-Mu Tuhan. Kami mulia dan kami indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan menjadi satu tuba yang harum, persembahan yang harum dan menyenangkan hati Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Kau mau menyiapkan hati kami, kondisi kami Tuhan, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar apa yang kami terima pagi hari ini boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Dan kami siap untuk mendengar. Semua yang siap untuk mendengar, mari bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik. Wah, puji Tuhan. Tadi memuji Tuhannya luar biasa. Memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Biarlah puji-pujian adik-adik boleh menjadi kesukaan ya bagi Tuhan. Oh ya adik-adik, bagi adik-adik yang mengalami masalah, mengalami problem ya, baik di dalam keluarganya adik-adik, adik-adik mau mendoakan mama papa, atau juga mengalami kesulitan ekonomi ya, minta didoakan, atau juga adik-adik yang mengalami kesulitan di dalam pelajaran secara online, atau ada yang sakit. Nah, adik-adik bisa menulis permohonan doanya di deskripsi yang sudah disediakan. Ya, nanti ada tim doa loh yang akan mendoakan adik-adik ya. Adik-adik jangan lupa, adik-adik juga berdoa. Adik-adik harus punya iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dengan kuasa doa dan iman yang luar biasa, maka permohonan doa adik-adik dijawab oleh Tuhan. Ada amin adik-adik? Puji Tuhan. Ya, oke adik-adik. Jangan lupa juga tetap ikut KIT ya, yaitu Keep in Touch. Karena dengan ikut KIT, adik-adik bisa saling mendoakan dan saling menguatkan. Nah, tetap semangat ikut KIT-nya. Oh ya, adik-adik masih ingat nggak minggu yang lalu firman Tuhannya tentang apa? Yuk, ada yang ingat? Ya, benar, tentang sel bidan harus dilakukan. Setiap firman Tuhan yang adik-adik sudah dengar, adik-adik sudah terima, yuk kita lakukan ya. Sejak kecil adik-adik harus taat akan firman Tuhan ya, harus mau hidup dipimpin Roh Kudus. Karena hidup taat dan dipimpin Roh Kudus, maka hidup kita jadi indah. Ada amin? Puji Tuhan. Dan minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi loh. Minggu ini kita akan memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Kita terima ya kuasa Roh Kudus itu ya. Kita
terima lawatan Allah yang luar biasa. Receive the power. Nah, anak-anak, adik-adik harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Kita siapkan hati kita, siapkan dengarkan doa dengan sungguh-sungguh, duduk yang manis ya. Maka kita akan mengalami kegerakan Roh Allah pagi ini. Mau adik-adik mengalami lawatan Allah dan kegerakan Allah? Oke, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom teman-teman, saya dari Sekolah Minggu Pondok Chandra, Cabang Tropodo. Perkenalkan, nama saya Gabriel Carolina, boleh dipanggil Gaby. Saya umur 16 tahun, dan saya kelas 10 SMA, dan saya tinggalnya di Sidoarjo. Saya itu adalah murid sekolah minggu yang rajin, tetapi saya itu merasakan hidup saya tidak bermakna karena saya masih terikat banyak dosa, melakukan hal yang tidak disukai oleh Tuhan tanpa sepengetahuan orang tua dan juga guru-guru saya sendiri. Ikatan dosa ini begitu kuat sehingga saya tidak bisa lepas dengan sendirinya. Saya tetap saja terus mengulangi hal yang sama itu, dosa yang itu sama, dan ini mengikat saya sejak SD sampai SMP. Karena itu saya merasa malu, tidak percaya diri kalau saya itu bisa lepas dari ikatan dosa ini. Walaupun saya sudah dibaptis selam, tetapi tetap saja saya itu tetap melakukan hal yang tidak disukai oleh Tuhan tersebut. Sampai suatu saatnya selesai ibadah sekolah minggu, saya itu mendengar guru sekolah minggu saya itu berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Dan saya juga diajak untuk meminta kepenuhan Roh Kudus. Tapi awalnya itu saya ragu-ragu, gimana bisa saya itu yang sudah terikat oleh dosa ini bisa dapat Roh Kudus. Saya terus memikirkan hal itu, tetapi guru saya itu berkata kalau terima Roh Kudus itu seperti terima hadiah. Tapi saya itu belum begitu yakin apakah saya itu bisa mendapatkan Roh Kudus atau tidak. Lalu saya itu membuat keputusan untuk ikuti doa baptisan Roh Kudus itu. Tepatnya di awal bulan minggu pertama, saya diantar oleh guru sekolah minggu saya sampai ke gereja. Saya dibekali oleh firman Tuhan tentang faedahnya Roh Kudus. Dan setelah itu saya didoakan. Saat didoakan itu kepala saya ditumpangi tangan, dan tiba-tiba saya itu merasakan ada setruman yang terus mengalir di tubuh saya, dan tiba-tiba mulut saya itu juga mengeluarkan kata-kata bahasa yang belum saya pernah dengar juga, dan saya tidak tahu apa artinya. Tapi hati saya itu sangat penuh hangat dan penuh damai yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Beneran, ini pertama kalinya saya bisa rasakan sukacita yang mengalir terus. Setelah doanya selesai, saya sangat senang sekali karena Tuhan sudah memenuhi saya dengan Roh Kudus. Dan saya pulang dengan perasaan sukacita. Dan setelah saya dipenuhi oleh Roh Kudus, saya juga belajar untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saat Roh Kudus mulai berubah, saya banyak sekali rasanya penderitaan yang membuat saya itu hampir kembali ke kehidupan yang lama. Tetapi Roh Kudus itu selalu menguatkan saya sehingga saya tidak ada lagi keinginan untuk melakukan hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Ikatan saya sudah dilepaskan, semua itu sudah patah dan hilang dari hati saya. Yang dulunya saya itu juga tidak tahu tentang rahasia ataupun kebenaran firman Tuhan. Sekarang saya sudah banyak tahu tentang janji-janji Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup saya. Bahkan tentang akhir zaman. Dulu saya itu juga mempunyai kebiasaan untuk sering begadang sampai subuh. Tapi sekarang saya sudah bisa untuk bangun pagi, terutama di hari Minggu. Saya dulu juga orangnya yang mudah marah, sekarang sudah menjadi lebih kalem dan sabar. Dari sini semua saya sangat bersyukur kalau saya itu bisa mengenal Tuhan Yesus, dan sampai sekarang pun saya sudah setahun lebih Tuhan Yesus tetap memelihara saya sampai sekarang ini. Banyak hal yang terjadi di dalam hidup saya setiap hari sejak sudah dipenuhi Roh Kudus. Tapi kalau saya bisa melewatinya semuanya sampai hari ini, itu semua karena Tuhan yang memegang erat tangan saya. Tuhan Yesus sudah sangat benar-benar berubah hidup saya setelah dipenuhi oleh Roh Kudus sampai sekarang. Saya sudah tidak lagi melakukan hal yang tidak disukai oleh Tuhan itu semua puji Tuhan puji Tuhan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu.
siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Om senang sekali pada hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan. Om berharap anak-anak semua berkobar-kobar, guru-guru semua bersemangat, orang tua juga semua dalam berkat Tuhan. Anak-anak, siap ya? Kita mau ibadah, kita mau dengarkan firman Tuhan. Jangan ada yang lari-lari. Pada hari ini firman Tuhan gabungan, mulai dari kelas kecil sampai kelas besar. Dan istimewanya hari ini tanggal 23 Mei 2021, hari ini adalah Hari Raya Pentakosta. Hari ini adalah Hari Raya Pentakosta. Oleh karena itu, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Receive the Power. Receive the Power. Artinya apa? Artinya adalah menerima kuasa. Ini judul yang luar biasa. Nanti akan diceritakan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus menerima kuasa Roh Kudus. Ini juga buat kita. Kita juga akan menerima kuasa yang luar biasa, kuasa yang besar. Receive the power. Kita akan ambil ceritanya di dalam Kisah pasal 1 dan pasal 2. Om mau cerita dulu ya, supaya anak-anak bisa mengerti jalan ceritanya. Waktu itu Tuhan Yesus akan naik ke surga. Lalu Tuhan membawa murid-muridnya ke satu bukit yang bernama Bukit Zaitun. Di situ Tuhan Yesus memberikan pesan-pesan yang terakhir. Sebab sebentar lagi Tuhan Yesus akan naik ke surga. Yesus berpesan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Selain itu juga Tuhan berpesan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, sampai ke Yudea, sampai Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana Yesus kami menerima kuasa yang besar itu? Lalu Tuhan Yesus berkata, kamu harus diam di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Lalu sesudah Yesus menyampaikan pesan-pesan terakhir, Yesus naik lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Murid-murid lihat ke atas, tambah lama Yesus tambah naik, tambah naik, tambah naik, tambah naik. Sampai akhirnya Yesus hilang sebab tertutup oleh awan. Mereka melihat ke atas, Yesus naik ke surga. Tiba-tiba apa yang terjadi? Muncul 2 orang malaikat. Malaikat itu berkata,
Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. Murid-murid bersuka cita, lalu mereka berjalan menuju ke kota Yerusalem. Mereka ada di dalam satu rumah, mereka berkumpul, mereka berdoa, mereka sedang menantikan janji Tuhan. Di situ kira-kira ada 120 orang yang berkumpul. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Kira-kira selama 10 hari mereka berdoa. Ketika hari pertama tidak terjadi apa-apa. Sampai hari kelima mereka berdoa tidak terjadi apa-apa. Tapi mereka dengan tekun terus berdoa. Hari ke-9 tidak terjadi apa-apa. Sampai pada hari ke-10 pagi-pagi jam 9 apa yang terjadi? Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Lalu tampaklah nyala api di atas kepala murid-murid tersebut. Luar biasa. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu dari mulut mereka keluar kata-kata dalam bahasa yang lain. Kebetulan rumah itu dekat dengan Bait Allah. Nah, di situ di Bait Allah banyak sekali orang berkumpul. Sebab pada hari itu orang Israel sedang mengadakan perayaan Pentakosta. Nah, di dalam perjanjian lama ada perayaan Pentakosta, itu adalah perayaan hari raya panen. Mereka merayakan secara jasmani di Bait Allah. Lalu mereka mendengar rumah dekat Bait Allah itu ada satu suara yang begitu ramai. Lalu mereka berbondong-bondong ke rumah itu dan mereka melihat murid-murid Tuhan Yesus. Mereka berkata-kata dengan bahasa mereka masing-masing. Apa yang terjadi anak-anak? Ya, kemudian Petrus keluar dan Petrus berkhotbah. Petrus berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Murid-murid berkhotbah, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa orang-orang yang ada di sana. Hati orang-orang banyak itu dijamah oleh Tuhan. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Petrus berkata, bertobatlah. Kamu harus dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Luar biasa. Orang-orang banyak sekali yang bertobat anak-anak. Dan pada hari itu ada 3.000 orang. Mereka dibaptis di sungai. Dan mereka menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Luar biasa. Nah, judul Receive the Power. Menerima kuasa. Kita baca dulu ya ayat mas kita. Ayat mas kita ada di dalam Kisah pasal 1 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah ayat mas kita. Dan kita lihat anak-anak ya, receive the power. Kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Receive the power. Kita lihat anak-anak ada 9 pokok. Mungkin ada yang bertanya, apa yang dijanjikan Tuhan itu apa? Nah, anak-anak, Tuhan menjanjikan kuasa yang besar, yaitu kuasa Roh Kudus. Ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel 800 tahun sebelum zaman Yesus. Nabi Yoel ini sudah bernubuat bahwa satu kali akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Dan Yesus juga menyampaikan janji ini pada saat Yesus makan malam bersama dengan murid-murid. 1 hari sebelum penyaliban, Yesus mengulangi janji tersebut.
bahwa murid-murid akan menerima janji, yaitu kuasa Roh Kudus. Sesudah Yesus disalib, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus pun juga mengulangi lagi bahwa murid-murid akan menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kemudian menjelang Yesus naik ke sorga, Yesus juga mengulangi lagi bahwa Allah akan mencurahkan kuasanya yang besar, luar biasa. Tuhan yang berjanji, Tuhan sendiri yang menggenapi. Terjadi pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Murid-murid mereka penuh dengan Roh Kudus. Inilah yang kita sebut dengan hujan awal. Artinya Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya seperti hujan ke atas murid-murid. Ini adalah hujan awal. Nanti kita akan belajar. Ada hujan awal, ada hujan akhir. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, murid-murid menjadi saksi Kristus. Luar biasa. Inilah yang dijanjikan Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Ini bukan kuasa yang kecil. Ini juga bukan kuasa yang besar. Tapi ini adalah kuasa yang maha besar. Sebab Roh Kudus itu adalah Allah yang maha kuasa. Luar biasa. Kalau papa mama janji, nanti bulan depan kalau papa gajian, papa akan belikan kamu sepeda. Wah, anak-anak senang sekali ya dapat sepeda. Mamanya janji kalau ulang tahun akan diberikan hadiah. Wah, senang sekali. Anak-anak, ini Allah sendiri yang berjanji, yaitu Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Ini janji yang luar biasa. Nah, mungkin ada yang bertanya, berapa lama Roh Kudus itu tinggal di dalam kita? Kita akan lihat. Kalau orang perjanjian lama, ya, mereka menerima Roh Kudus. Roh Kudus datang dan berkuasa atas hidup mereka. Lalu kalau sudah selesai, Roh Kudus akan tinggalkan. Roh Kudus akan pergi. Seperti contohnya Simson, anak-anak. Ya, Simson ini, ya, Roh Kudus turun ke atas Simson. Ketika itu Simson sudah melakukan tugasnya, Roh Kudus tinggalkan Simson. Kalau diperlukan lagi, Roh Kudus datang. Selesai, Roh Kudus meninggalkan lagi anak-anak. Ini adalah Roh Kudus perjanjian lama atau Roh Kudus versi wasiat lama. Tapi beda dengan Roh Kudus versi wasiat baru, di mana Roh Kudus itu datang memenuhi hidup kita. Roh Kudus itu berdiam di dalam hidup kita. Dan dikatakan Roh Kudus itu menjadi satu, menjadi manunggal. Dan Roh Kudus bersama-sama di dalam hati kita. Tubuh ini menjadi rumah Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya bertamu anak-anak, tapi Roh Kudus berdiam di dalam hidup kita. Luar biasa. Kita baca ya, di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa, kata Tuhan Yesus, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa. Ya, kita adalah orang-orang wasiat baru atau orang-orang perjanjian baru. Karena itu Roh Kudus diam di dalam hati kita. Diam di dalam hidup anak-anak. Luar biasa. Dan ini Roh Kudus ada di dalam kita selama-lamanya. Bahkan anak-anak, kita ini adalah orang-orang akhir zaman. Di mana di akhir zaman Roh Kudus akan mengurapi umatnya dengan ukuran tanpa batas. Luar biasa anak-anak.
Kalau dalam wasiat baru saja ini sudah luar biasa. Apalagi di akhir zaman. Roh Kudus akan mengurapi kita seperti urapan yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika di muka bumi. Yaitu urapan tanpa batas. Ada satu urapan yang luar biasa, yang berlimpah-limpah. Kalau kita mengerti akan hal ini, kita akan merindukan supaya hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kita mengerti pengertian ini, kita akan bersukacita. Kita akan menjaga hidup kita supaya kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, Om, siapa yang berhak menerima ini siapa? Nah, anak-anak, ya, dikatakan bahwa untuk semua umur. Di dalam Yoel 2 ayat 28a dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Di situ disebutkan anak laki-laki, anak perempuan, berarti anak-anak, teruna-teruna, itu berarti anak remaja, kaum muda. Juga disebutkan orang-orang yang tua. Artinya semua jenjang umur Tuhan akan penuhi dengan kuasa Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Jangan mengatakan, ya saya ini masih kelas Yohanes, masih kecil. Tuhan akan memenuhi anak-anak. Jangan berkata, ya saya ini kan kelas Filipus, saya kan kelas Bartolomeus. Tuhan akan memenuhi semuanya. Anak-anak juga akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Luar biasa. Ini juga untuk semua status. Dalam Yoel 2 ayat 29 dikatakan, juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan. Artinya Tuhan itu tidak membeda-bedakan orang biasa, orang yang berpangkat, seorang pendeta, pelayan Tuhan biasa, jemaat biasa, murid-murid sekolah minggu juga, guru-guru sekolah minggu juga, orang tua juga semua. Tuhan akan memenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pandang bulu. Tuhan akan memenuhi kita semua. Bahkan dikatakan Tuhan akan penuhi untuk semua bangsa, semua suku bangsa, semua bahasa. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya untuk semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Sebab Tuhan itu mencintai semua bangsa. Luar biasa. Kalau kita sudah mendapatkan 3 poin ini saja, hati kita bersuka cita. Biar anak-anak semua rindu, aku mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Anak-anak, yang keempat, mungkin ada yang bertanya, apa sih syaratnya supaya saya bisa menerima kuasa Roh Kudus? Nah, anak-anak harus sungguh-sungguh bertobat. Mungkin hari-hari yang lalu anak-anak jatuh bangun dalam dosa. Mungkin terikat oleh game, atau kurang ajar kepada papa mama, atau berkelahi, ya macam-macam dosa. Anak-anak harus minta ampun, anak bereskan, minta maaf kepada papa dan mama. Lalu bertobat dengan sungguh-sungguh, tinggalkan hidup lamamu. Jangan kemudian anak-anak mengulangi lagi, minta ampun lagi, mengulangi lagi. Kita jangan berbuat dosa kembali. Kita mau minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Sebab Roh Kudus adalah roh penolong yang menguatkan kita. Kita kalau mau menerima Roh Kudus, kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat pribadi buat anak-anak, buat kita semua. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan juga akan melepaskan ikatan dosa kita. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Tuhan Yesus itu yang membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Luar biasa anak-anak. Dan kemudian kita mau meminta
dengan sungguh-sungguh. Sebab Roh Kudus adalah satu kebutuhan mutlak. Seperti anak-anak kalau meminta roti, ikan kepada papanya atau mamanya. Pasti diberi. Sebab kalau kita meminta satu kebutuhan pokok, pasti diberi. Tidak mungkin bapak membiarkan anaknya kelaparan. Mama kemudian membiarkan, biarkan anaknya kelaparan. Tidak mungkin. Pasti diberi makan. Demikian juga kita punya Bapa di sorga. Bapa yang baik. Pasti akan memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang meminta. Di dalam Sakaria 9 ayat 17 sampai Sakaria 10 ayat 1 dikatakan, kita disuruh meminta. Sebab ini adalah satu kebutuhan yang penting. Satu kebutuhan yang mutlak. Kalau kita sudah meminta, Kapan kita bisa menerima kuasa Roh Kudus itu? Tadi kita sudah lihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus mereka sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan pada hujan awal. Dan sekarang kita masuk dalam zaman anugerah. Tuhan masih mencurahkan Roh Kudus-Nya sampai sekarang. Sebentar kita mau berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Dan saya percaya Roh Kudus akan memenuhi anak-anak, guru-guru, orang tua murid akan penuh dengan Roh Kudus. Bahkan saya percaya Roh Kudus sekarang pun juga sudah siap. Tuhan Yesus hadir di tempat anak-anak, di rumah anak-anak. Tuhan Yesus siap untuk membaptiskan anak-anak sekarang juga. Bukan guru-guru yang membaptiskan. Bukan bapak pendeta yang membaptiskan kita. Tapi Tuhan Yesus yang membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Mungkin ada yang bertanya, sekarang kan kita tidak pergi ke sekolah minggu sebab ada pandemi. Kita kan tidak ke gereja. Bagaimana saya bisa penuh dengan Roh Kudus? Om percaya, Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus adalah Allah yang maha hadir di mana-mana, termasuk di dalam tempatnya anak-anak, di rumah anak-anak. Roh Kudus ada sekarang bersama dengan anak-anak. Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh jarak, oleh ruang, oleh waktu. Karena itu sebentar lagi kita akan berdoa dan Om percaya Roh Kudus akan memenuhi kita semua. Kita akan lanjutkan dalam pokok yang ke-6. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya Om supaya saya bisa menerima kuasa Roh Kudus? Anak-anak, kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu diberikan, ini adalah pemberian Tuhan. Semata-mata pemberian Tuhan. Ini adalah anugerah, karunia. Ini adalah pemberian. Atau istilah gampangnya ini adalah hadiah dari Allah. Di dalam Kisah 2 ayat 38 dikatakan, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi ini adalah karunia, pemberian dari Tuhan. Luar biasa. Kita harus sadar bahwa ini bukan karena kehebatan kita. Wah, saya ini orang baik, layak menerima Roh Kudus. Saya ini orang saleh, saya ini orang hebat, lalu merasa layak menerima Roh Kudus. Kita sebenarnya tidak layak menerima Roh Kudus. Tapi ini karena pemberian, karena anugerah. Kita sadar bukan karena kehebatan kita. Justru Roh Kudus diberikan kepada kita supaya menjadi penolong. Bukan karena kita hidup suci lalu kita dapat hadiah ini. Justru mungkin ada yang jatuh bangun dalam dosa. Kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penolong. Dan kalau kita minta Roh Kudus, kita harus yakin kita akan menerima dengan iman. Kalau kita meminta, kita percaya bahwa kita sudah menerima. Anak-anak sudah menerima. Jangan ragu-ragu.
saya bisa dapat atau enggak ya? Lalu kemudian anak-anak bingung. Sudah, percaya saja. Kalau orang ragu-ragu, firman Tuhan mengatakan seperti gelombang. Tidak bisa menerima apa-apa dari Tuhan. Tapi kalau kita percaya, ya sebentar lagi saya menerima karunia Roh Kudus. Saya percaya, saya buka hati. Tuhan, masuklah dalam hatiku. Luar biasa. Nah, anak-anak, mungkin ada yang bertanya, tandanya apa? Kalau saya sudah penuh dengan Roh Kudus. Nah, anak-anak, tandanya adalah bahasa lidah ini tanda pertama. Anak-anak bisa lihat, ketika murid-murid mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berkata-kata di dalam bahasa-bahasa yang lain. Mereka juga berbicara di dalam bahasa lidah. Apa itu bahasa lidah? Anak-anak, pada waktu dulu anak-anak pergi ke sekolah minggu, mungkin pernah mendengar ya, guru-gurunya berdoa, ada yang berbahasa lidah. Anak-anak tidak mengerti. Itulah bahasa lidah. Nah, ketika nanti anak-anak penuh dengan Roh Kudus, dari mulut anak-anak bisa keluar bahasa lidah. Seperti Cornelius dan orang-orangnya. Ketika mereka mendengar khotbah Petrus, mereka tiba-tiba penuh dengan Roh Kudus. Lalu kemudian mereka berbahasa lidah. Murid-murid di Efesus juga anak-anak, ketika ditumpangi tangan oleh Paulus, lalu mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan dari mulut mereka keluar bahasa lidah. Nah, dari contoh-contoh ini bahasa lidah adalah tanda pertama ketika satu orang penuh oleh Roh Kudus. Ketika satu orang dibaptis oleh Roh Kudus, dia akan berbahasa lidah. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 25 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Manusia memang tidak mengerti, tapi Allah mengerti. Karena itu ketika anak-anak nanti berdoa, dari mulut anak-anak akan berbahasa lidah. Kalau belum penuh, anak-anak jangan meniru-niru. Anak-anak berdoa saja dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Anak-anak ucapkan haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan penuhkan saya, puji Tuhan. Bahasa Indonesia saja anak-anak. Nanti tiba-tiba Roh Kudus akan memenuhi anak-anak. Lalu dari mulut anak-anak akan keluar kata-kata bahasa lidah. Teruskan saja. Nanti anak-anak akan dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan sukacita luar biasa. Ya, anak-anak nanti kita mau praktekkan bahwa Om percaya kita semua akan penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Yang kedelapan anak-anak, adakah dampaknya? Kalau anak-anak penuh dengan Roh Kudus, dampaknya apa di dalam kehidupannya anak-anak? Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka hati kita bisa ada sukacita. Rohani jadi segar. Di dalam hati kita ada sukacita yang meluap-luap. Seperti sumber air yang terus menyumber dari dalam hati kita. Seperti sungai yang terus mengalir. Di dalam dada kita ini rasanya ada kobaran api. Luar biasa. Wah, senang sekali anak-anak yang penuh dengan Roh Kudus. Murid-murid juga sukacita ketika mereka penuh dengan Roh Kudus. Sampai-sampai orang-orang bilang mereka mabuk anggur. Petrus mengatakan bahwa mereka tidak mabuk anggur, tapi mereka penuh dengan sukacita dari Tuhan. Luar biasa. Dan kalau kita penuh dengan Roh Kudus anak-anak, rohani kita jadi hidup. Kita akan mencintai hal-hal rohani. Kalau dulu disuruh berdoa, bosen . Disuruh membaca Alkitab, ngantuk. Disuruh dengarkan live streaming, malas . Tapi kalau satu orang penuh dengan Roh Kudus, wah, dia bergairah. Dia suka berdoa.
dia suka baca Alkitab, dia senang dengarkan live streaming, dia ikut ibadah dengan sungguh-sungguh. Nanti satu kali kalau sekolah minggu sudah dibuka, maka anak-anak juga rajin ke sekolah minggu, ke gereja. Kalau rohani kita hidup, ya, maka kita akan berakar, kita akan bertumbuh, kita akan berbuah. Luar biasa anak-anak. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, hidup kita menjadi hidup yang indah. Rohani kita juga menjadi rohani yang kuat. Anak-anak punya penolong. Tidak jatuh bangun dalam dosa. Roh Kudus akan menolong kita. Ketika kita lemah, Roh Kudus akan kuatkan. Akan menopang kita. Jangan sampai menjadi jatuh. Rohani jadi kuat menghadapi masalah-masalah yang ada. Hidup ini menjadi bergairah. Hidup ini menjadi luar biasa. Nah, anak-anak, yang ke-9, apa janji Tuhan buat generasi akhir zaman? Kita orang-orang akhir zaman. Anak-anak lihat ada perang. Ada macam-macam gempa bumi, bencana alam. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Kita termasuk generasi akhir zaman. Tuhan punya janji khusus buat anak-anak, buat kita semua. Yaitu ada hujan akhir besar-besaran. Kalau zaman rasul-rasul tadi, itu adalah hujan awal 2000 tahun yang lalu. Sekarang Tuhan akan mencurahkan hujan akhir. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya besar-besaran sekali lagi. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus yang terakhir dan yang terbesar. Di dalam Kisah 2 ayat 17-18 dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Sekarang kita hidup di dalam zaman akhir. Hari-hari yang terakhir. Bersiaplah untuk menerima Roh Kudus. Lawatan Tuhan yang luar biasa. Sebab Tuhan akan membentuk tubuh Kristus. Anak-anak mungkin bertanya, apa itu tubuh Kristus? Nah, tubuh Kristus itu adalah perhimpunan orang-orang yang percaya. Anak-anak termasuk orang yang percaya kepada Tuhan. Guru-guru termasuk orang yang percaya kepada Tuhan. Kita terhimpun menjadi satu tubuh Kristus. Yesus adalah kepala. Kita adalah tubuh Kristus. Luar biasa. Saat inilah Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua orang percaya yang sungguh-sungguh. Kepada semua gereja Tuhan. Karena itu bersiaplah. Sebab Tuhan mau menyempurnakan tubuh Kristus. Akan ada mujizat, tanda-tanda heran, kesembuhan, orang-orang banyak yang bertobat luar biasa. Dan Tuhan akan menamatkan rencananya di akhir zaman. Umat Tuhan yang sungguh-sungguh, yang penuh dengan Roh Kudus akan disempurnakan. Dan kemudian Tuhan akan bawa, Tuhan akan angkat di dalam pengangkatan. Kita akan bertemu dengan Yesus di awan-awan, di dalam pengangkatan. Luar biasa anak-anak, kita sudah selesai. Kita akan rekap ke-9 pokok ini. Yaitu apa sih yang dijanjikan Tuhan? Yaitu Roh Kudus. Tuhan menjanjikan pencurahan Roh Kudus buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang maha kuasa. Berapa lama Roh Kudus tinggal di dalam hati kita? Kalau perjanjian baru, anak-anak, Roh Kudus itu datang dan tinggal manunggal dengan roh kita. Bahkan kita orang-orang akhir zaman, Roh Kudus akan mengurapi kita dengan ukuran tanpa batas. Anak-anak, siapa yang berhak menerima? Ini untuk semua umur, ini untuk semua status, dan ini untuk semua bangsa. Apa sih syaratnya supaya kita bisa menerima Roh Kudus? Anak-anak harus sungguh-sungguh bertobat
sungguh-sungguh percaya, dan sungguh-sungguh meminta, Tuhan penuhkan aku dengan Roh Kudus. Anak-anak, kapan anak-anak bisa menerima Roh Kudus? Sekarang juga. Roh Kudus sudah siap. Tuhan Yesus juga sudah hadir dalam tempat anak-anak untuk membaptiskan anak-anak dengan Roh Kudus. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Hadir. Anak-anak, bagaimana cara menerimanya? Harus tahu bahwa ini adalah pemberian. Harus sadar bahwa ini bukan karena kehebatan kita. Dan harus yakin kita akan terima dengan iman. Jangan ragu-ragu. Yang ketujuh, apa tandanya? Kalau anak-anak dipenuhi dengan Roh Kudus, anak-anak akan berbahasa lidah. Ini adalah tanda yang pertama. Dan kalau kita berbahasa lidah, manusia memang tidak mengerti. Tapi Allah mengerti apa yang kita ucapkan. Kalau kita belum penuh dengan Roh Kudus, jangan kemudian meniru-niru. Ucapkan aja, haleluya, terima kasih Tuhan. Nanti anak-anak kita mau praktekkan. Yang kedelapan, anak-anak kalau penuh dengan Roh Kudus, ini berdampak di dalam kehidupannya anak-anak. Rohani jadi segar, rohani jadi hidup, dan rohani jadi kuat. Khusus kita, orang-orang akhir zaman. Tuhan punya janji. Akan ada hujan akhir besar-besaran. Akan ada pembentukan tubuh Kristus. Dan Tuhan akan menamatkan rencananya di akhir zaman. Karena itu bersiaplah. Anak-anak kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita semua. Jangan sia-siakan. Roh Kudus ini penting. Sehingga rohani kita jadi maju. Rohani kita jadi hidup. Rohani kita jadi bersemangat. Istimewa ketika anak-anak ada di rumah. Kita tidak ke sekolah minggu, tidak ke gereja karena pandemi. Lalu kemudian malas-malasan. Coba semuanya penuh dengan Roh Kudus. Lalu kita akan bersemangat. Kita akan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tidak loyo lagi. Juga guru-guru. Selama ini mungkin kita tidak pelayanan karena adanya pandemi. Tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka rohani kita akan bersemangat. Puji Tuhan. Kita akan membaca ayat hafalannya ya. Anak-anak bisa menghafal ya. Kita akan baca dulu ya. Di dalam Kisah pasal 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita ulangi sekali lagi ya. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Puji Tuhan. Nanti anak-anak hafalkan ya. Kemudian bisa kirim ya, bisa di video atau direkam, kemudian dikirim kepada gurunya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanyikan lagu ini, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kita mau buka hati kita. Om percaya, kuasa Roh Kudus akan dicurahkan di tengah-tengah kita. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami
kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan sungguh-sungguh nyanyikan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. anak-anak, kita akan masuk di dalam doa. Anak-anak, siapkan hati anak-anak. Buka hati anak-anak. Mungkin ada yang jatuh bangun dalam dosa, yang terikat oleh dosa. Anak-anak, minta ampun. Berdoa sungguh-sungguh. Kita percaya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan mengampuni, Tuhan melepaskan dosa-dosa kita. Berdoa sungguh-sungguh. Dimanapun anak-anak berada, berdoa. Guru-guru juga berdoa. Sekarang kita berdoa, biar Roh Kudus dicurahkan. Anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, buka hatimu. Sebentar kita akan berdoa. Roh Kudus akan dicurahkan dan masuk memenuhi hidup anak-anak semuanya. Haleluya. Om pertama mau berdoa kepada yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, belum pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Taruh tanganmu di dada. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari ini mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mau membuka hati untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Masuklah dalam hati anak-anak, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya anak-anak diubahkan, diampuni, dilepaskan. Lepaskan tanganmu. Mungkin ada yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi selama ini jatuh bangun dalam dosa. Taruh tanganmu di dada. Om mau berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk seberapa anak-anak-Mu yang terikat oleh dosa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melepaskan dosa-dosa, ikatan-ikatan, belenggu setan. Di dalam nama Tuhan Yesus dilepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tanganmu. Anak-anak yang belum penuh Roh Kudus, angkat tanganmu. Buka hatimu. Kita akan berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima dengan iman. Haleluya. Kita akan menyanyikan Haleluya 12 kali. Nanti Om akan berdoa. Haleluya.
percayalah, Roh Kudus ada di ruangan hati anak. Yesus hadir, Yesus pembaptis roh. Dia tumpang tangan, dia membaptis anak-anak. Terima, katakan haleluya, haleluya. Katakan puji Tuhan, puji Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati minta kepada Tuhan. Terus katakan haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan penuhkan aku dengan Roh Kudus-Mu. Dengan iman, terima. Anak-anak angkat tangan, buka hati. Om merasa kuasa Roh Kudus dicurahkan. Tuhan penuhi anak-anak. Setiap anak-anak akan penuh dengan Roh Kudus. Teruskan, katakan haleluya, haleluya. Nanti dari mulut anak-anak akan keluar bahasa lidah, bahasa yang baru, bahasa roh. Roh Kudus menjamah, Roh Kudus mengurapi dan memenuhkan hati anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Semua berbahasa lidah di dalam nama Tuhan Yesus. Guru-guru juga berdoa, guru-guru mendoakan dari rumah anak. Kami percaya Tuhan akan penuhkan setiap anak-anak. Haleluya. Syikira makaya wara. Semua berbahasa lidah, terima dengan iman. Haleluya. Syikira makaya wara. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkat tanganmu. Semua bangkit berdiri, angkat tanganmu. Saya percaya Roh Kudus saat ini dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua bahasa lidah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Juga orang tua, angkat tanganmu, tumpang tangan. Anak-anak yang sudah penuh dengan Roh Kudus, mungkin ada saudaranya yang belum penuh, anak-anak bisa tumpang tangan. Kami percaya Roh Kudus dicurahkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Rama Sangka ya Rama Sangka. Terima kasih Tuhan. Om percaya Tuhan membaptis anak-anak semuanya. Haleluya. Terima dengan iman. Angkat tanganmu. Teruskan. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu percaya Roh Kudus memenuhkan semuanya. Anak-anak, guru-guru, orang tua murid dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri kebahagiaan ini. Kita angkat tangan kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus limpah dalam kehidupan kami semuanya, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Dalam adik-adik, kita akan membuat aktivitas. Bahan-bahannya 3 lembar kertas, adik-adik warna putih, merah dan oranye, kemudian spidol, sedotan, lem, pensil dan gunting adik-adik ya. Pertama kita akan menggambar terlebih dahulu api dengan kertas yang berwarna merah ini adik-adik ya. Agak besar, kemudian yang ini agak kecil, ini adik-adik ya kertasnya. Kalau sudah digambar apinya kita gunting adik-adik ya. Sesudah digunting adik-adik kita tempel seperti ini adik-adik ya. Kemudian kita ambil kertas putih tadi adik-adik ya. Kita akan menggambar burung merpati adik-adik ya. Ukurannya lebih kecil dari api yang oranye ini adik-adik ya. Seperti ini burung merpatinya adik-adik ya. Kemudian kita mau tulis di sini adik-adik ayat judul firman Tuhan dan ayat hari ini adik-adik ya. Kalau sudah ditulis kita tempel di sini adik-adik di tengah seperti ini. Kemudian kita akan menempel dengan sedotan adik-adik ya. Yang terakhir kita tempel sedotan seperti ini adik-adik ya. Sudah jadi adik-adik, selamat membuat. Tuhan Yesus memberkati.